Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Mama Zai. Ketemu lagi nih teman-teman, bunda-bunda, emak-emak di rumah. Aku mohon maaf banget, udah lama banget aku tuh gak upload video karena ada satu dan lain hal kesibukan yang entahlah, aku juga gak ngerti kesibukan apa. Tapi intinya memang aku tuh lagi capek banget dan gak sempet. Nah, di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku untuk menyiapkan masakan untuk Jumat Berkah. Jadi kali ini aku mau masak oseng kecap daging sapi. Jadi kemarin alhamdulillah pas Idul Adha itu dapat daging lumayan banyak. Aku dapat dari tempat aku tinggal, terus juga dapat dari orang tua aku juga ngasih, alhamdulillah. Jadi aku tuh sampai keblinger gitu loh kayaknya teman-teman, karena kan kadang orang tua aku tuh waktu kemarin tuh juga ngasih kalau masak tulang-tulangan juga nganter gitu. Jadi aku tuh udah kayak aduh, ini masih ada daging mau diapain, mana udah mau sebulan. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau disimpan di freezer, tapi aku tuh kan mau ngebersihin kulkas ya. Kalau aku tuh kayak suka risih gitu kalau kulkas masih ada isinya. Aduh, maaf gue belibet nih. Masih ada isinya, terus aku mau bersihin kulkasnya, kalau masih ada isinya itu rada gimana gitu. Jadi emang sekalian aku mau ngosongin kulkas juga. Dan semoga ini bisa jadi kegiatan rutin, semoga gitu ya, amin, doain teman-teman. Oh ya, buat teman-teman di rumah, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Aku tuh gak bosan-bosan buat nyapa kalian semua, buat ngedoain yang baik-baik untuk kalian semua yang udah dukung channel aku. Mau ngucapin terima kasih banyak, semoga Allah tuh ngebalas kebaikan kalian tuh dengan hal-hal yang berlipat ganda, amin amin ya robbal alamin. Nah, ini dia, aku tuh mau mulai tumis. Tadi aku udah tumis bumbunya, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Itu udah aku blender halus. Sudah itu ini aku tumis lagi. Tadi setelah aku goreng, aku tumis lagi biar lebih wangi. Udah keluar aromanya, langsung aja aku keluarin cabenya. Bukan keluarin cabenya, maksudnya aku masukin cabenya. Ya Allah, maafin aku ya teman-teman. Aduh, karena aku tuh dubbingnya malam, jadi kayak ada agak-agak rada ngantuk gitu ya kan. Ya udahlah. Oke, lanjutin, aku masukin daun-daunan, ada serai, ada daun daun jeruk sama daun salam, itu buat aromatik. Nah, tadi juga di awal video aku udah ngerebus dagingnya biar lembut. Itu aku pakai metode 5-30-10. Mungkin teman-teman bisa cari di YouTube atau di konten-konten lain tentang metode ini. Jadi 5 menit aku rebus, terus aku matiin kompornya, ditutup dan jangan dibuka-buka selama 30 menit. Udah 30 menit baru direbus lagi, hidupin lagi kompornya, rebus lagi selama 10 menit. Itu insyaallah dagingnya itu lembut ya teman-teman. Jadi lebih hemat gas gitulah. Ini tuh resep simple dan sederhana dan super enak banget. Aku tuh suka karena biasanya kan kalau daging tuh dimasak kalau nggak dendeng ya santan-santanan gitu. Suami aku tuh kurang suka, jadinya dia lebih seneng di oseng-oseng kayak gini. Jadi aku mau berbagilah makanan favorit kami gitu ya kan, kalau daging mau diapain, biar semua orang tuh bisa ngerasain ini masakan ala-ala apa juga aku nggak tahu, tapi yang aku tahu ini enak gitu aja. Lanjut diaduk-aduk, terus ditunggu sampai airnya itu surut kayak gini. Udah tuh baru kita masukin kecap, terus koreksi rasanya gitu. Aku tuh nggak nyangka banget sampai di titik ini bisa masak kayak ginian, karena dulunya memang aku nggak bisa masak, cuma bisa masak nasi goreng dan mie goreng teman-teman. Aduh ya Allah, kalau inget dulu tuh Masya Allah banget gimana aku belajar masak, sampai pernah masak kangkung juga keasinan, terus juga belajar bikin donat nggak berhasil. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kalau aku inget itu, pokoknya udahlah, pokoknya nggak mau gitu coba lagi, tapi mungkin nanti lah ya, pokoknya harus menaklukkan gitu semua tantangan. Jadi aku tuh nggak tahu, hobi banget masak, tapi aku tuh bingung mau bikin konten antara budgeting sama masak-masak. Terus Pak Su ngomong nyamannya di mana, tapi aku ngerasa nyamannya di masak sih kayaknya. Soalnya kalau budgeting tuh agak gimana gitu ya kan, kalau ada yang lihat apalagi keluarga atau siapa, jadinya tuh kayak gimana gitu. Karena ada buat beberapa orang tentang keuangan keluarga itu masih sebagai privacy gitu. Tapi kalau aku sih buat sharing ya nggak masalah sih. Cuman kata Pak suami ya udah nanti aja. Kalau udah bener-bener siap dan bener-bener nyaman untuk bikin kontennya ya udah dilanjutin. Tapi kalau nggak sesuai dengan hati ya jangan.
Jadi makanya aku mau stop dulu yang konten budgetingnya ya teman-teman, aku mohon maaf banget. Dan ini lanjut aku mau bikin kentang goreng ala-ala yang garing-garing gitulah ya. Jadi tadi udah aku rebus sebentar, terus aku taruh, aku kasih maizena. Terus lanjut ini digoreng. Nah, ini penggorengan pertama kita gorengnya itu jangan sampai kuning banget. Soalnya nanti mau digorengnya itu 2 kali biar dia garing gitu ya. Tapi kemarin itu hasilnya tuh kurang puas sih menurut aku, karena kayaknya aku naburin maizenanya kayak nggak rata gitu loh teman-teman. Jadi ada yang garing, ada yang leyeh-leyeh gitu. Jadinya tuh nggak rata. Ya udahlah, karena aku tuh waktu itu juga mau ngejar cepat kemarin. Padahal masaknya tuh udah dari pagi, tapi nggak tahu kenapa kok selesainya tuh kesiangan juga. Tapi ya udahlah, namanya juga baru, jadi ya sambil ngonten juga sambil nge-record itu, jadi kerjanya itu double. Sebenarnya kalau masak biasa itu sejam 2 jam bahkan setengah jam tuh kadang bisa selesai, tapi kalau sambil nge-record gini bisa lebih loh teman-teman. Jadi buat kalian yang belum subscribe, ayo buruan subscribe, karena subscribe itu gratis. Aku tuh udah effort banget buat video ini. Buat teman-teman yang udah dukung, aku ucapin terima kasih banyak. Oh ya, sambil temenin aku masak, kita sharing-sharing yuk. Berhubung di aplikasi sebelah, di TikTok dan Instagram tuh lagi rame banget masalah frugal living. Aku juga mau sharing nih. Di situ juga aku ada bahas tentang gaya hidup ini. Mungkin teman-teman di rumah ada yang udah tahu, boleh nih komen-komen dan berbagi pengalamannya. Mungkin ada yang menerapkan gaya hidup ini juga, boleh nih kita sharing juga. Boleh komen-komen di bawah atau bisa DM ke Instagram aku lindalaila_17 atau ke TikToknya Mama Zai. Boleh banget, aku juga di sana ada bahas. Nah, jadi apa sih frugal living? Jadi kalau sepengetahuan aku dari Mbah Google ya. Jadi frugal living itu adalah gaya hidup hemat yang lebih menekankan pada kesadaran seseorang ketika menggunakan uangnya untuk membeli barang tanpa mengesampingkan value atau nilai suatu barang. Atau lebih enaknya aku sebut itu gaya hidup hemat. Aku sendiri sebenarnya nerapin ini, dan mungkin juga beberapa teman-teman juga biasa tahu tentang ini, apalagi penganut budgeting pasti tahu kalau kita tuh nggak beli sesuatu berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, berdasarkan kesadaran bukan ketidaksadaran. Jadi banyak banget kita tuh kalap kalau udah belanja. Jadi kalau aku tuh lebih menekankan ke kebutuhan ya. Kalau emang bener-bener butuh banget mungkin aku baru beli. Tapi kalau misalnya masih ada yang dipakai, ya udah aku pakai dulu. Atau memang belum butuh-butuh banget, aku biasanya nggak beli dulu gitu. Tapi enggak tentang makan ya teman-teman, aku tuh sama suami pantang banget kalau masalah makan. Kalau masalah makan yang penting semua tercukupi, semua kebutuhan dan nutrisinya tuh terpenuhi. Jadi kita tuh nggak terlalu ibaratnya gini irit-irit banget sampai ngurangi gizi yang ada. Jadi semisalnya kalau aku tuh prinsipnya gini, boleh hidup hemat, tapi kalau untuk urusan makan jangan sampai kalian mengganggu gugat, apalagi sampai kalian mengganggu urusan yang berkaitan dengan amal baik kalian, Pak. Karena setiap apapun yang kalian lakukan yang berdasarkan dengan kebaikan niatnya, itu insya Allah bakal dibalas dengan hal yang gak kalian duga. Jadi jangan sampai kalian tuh kufur terhadap nikmat yang udah dikasih ke kalian, karena sebenarnya apapun yang bisa kalian nikmati itu juga rezeki loh. Gak melulu tentang uang, gak melulu tentang harta. Jadi bersyukur tentang apa yang kita bisa nikmati sekarang. Anak sehat, suami sehat, keluarga sehat, jarang sakit, itu aja udah nikmat banget, Masya Allah. Aduh, aku mohon maaf banget, aku gak bermaksud untuk menggurui, cuman ini sekedar sharing dan cerita aja sepengalaman aku, semoga bisa diambil hikmahnya ya teman-teman. Teman-teman di rumah pernah gak sih ngerasa di saat lagi boros-boros banget tapi ada aja rezekinya, tapi di saat dia hemat-hemat, diirit-irit tapi kayak ngerasa kurang? Coba, kenapa ya begitu? Mungkin ada yang tahu jawabannya, boleh sharing dan cerita-cerita juga di kolom komentar. Nah, aku sering banget ngerasain hal itu di saat pengeluaran lagi banyak, tapi ada aja rezekinya. Tapi aku lebih gimana ya? Menggunakan untuk seperlunya, dan kalau itu emang udah kebutuhan aku. Pokoknya intinya gitulah. Jadi nggak berlebih-lebihan juga, dan nggak terlalu menekan juga nggak. Apalagi kalau misalnya anak minta jajan, aku tuh nggak pernah sekalipun bilang nggak ada uangnya. Aku tuh takut banget jawab kayak gitu, karena itu bisa jadi doa untuk kita. Dan alhamdulillahnya juga anak aku tuh nggak terlalu hobi jajan, jadi dia makan makanan yang udah aku masak, Masya Allah.
Nah, alhamdulillah ini udah selesai. Tadi dibantuin sama Pak suami dan juga anak aku. Anak aku tuh semangat banget. Pokoknya dia tuh kalau ngelihat mamanya masak gitu, dia tuh jadinya semangat banget buat makan, atau misalnya lagi ngeliatin orang tuanya lagi repot kayak gini, dia tuh semangat untuk ngebantuin. Ya walaupun agak riweh ya, namanya juga masih anak-anak, tapi ya udah. Jadi dia kebiasa untuk kerjasama kayak gini. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, ini jadinya tuh ada 18 rice bowl ya, aku bilangnya ini. Jadi menunya tuh sederhana banget, cuman selada, terus ada oseng daging sapi yang aku masak tadi, dan kentang goreng. Semoga ini tuh bisa jadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang yang menerimanya. Gak berasa nih udah di penghujung video, dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin sampai akhir. Semoga Allah ngebalas kebaikan kalian dengan hal yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.